Konseling Pendidikan Islam Universitas Radin Intan Lampung dengan NPM 221108002. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini, yaitu tentang kecanduan gadget untuk memenuhi tugas yang diampu oleh Bunda Raiska Primanisa, MPD. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas fenomena yang terjadi di sekitar kita. Salah satunya yaitu kecanduan gadget yang terjadi di anak SMP dan anak SD. Sebenarnya gadget itu bisa menjadi alat yang bermanfaat dan menyenangkan loh, tapi jika digunakan secara berlebihan itu bisa berdampak negatif loh. Oke semua, tenang aja, kita akan pelajari semua lebih lanjut. Oke, tonton terus ya. Di sini aku akan jelasin nih apa yang dimaksud dengan kecanduan gadget. Kecanduan gadget itu kondisi di mana anak atau remaja menghabiskan waktunya secara berlebihan dengan menggunakan perangkat seperti HP, tablet, komputer, atau sejenis kayak game atau PS, hingga mengganggu aspek lain dari kehidupan mereka seperti akademik, sosial, dan kesehatan fisik. Dalam banyak penelitian, kecanduan gadget pada anak dan remaja telah dikaitkan dengan berbagai dampak negatif. Di sini aku akan menjelaskan macam-macam dampak negatif dari kecanduan gadget. Antara lain, yang pertama yaitu gangguan kognitif dan akademik. Yang dimaksud dari gangguan kognitif dan akademik itu beberapa studi menunjukkan bahwa penggunaan gadget yang berlebihan dapat menurunkan kemampuan konsentrasi dan memori jangka panjang pada anak dan remaja. Sebagai contoh nih, sebuah penelitian oleh Rosen et al. 2013 menyebutkan bahwa penggunaan ponsel yang berlebihan di kelas dapat mengurangi fokus dan memperburuk pencapaian akademik. Makanya di dalam kelas itu, di sekolah SD ataupun SMP itu tidak diperkenankan membawa ponsel atau HP karena bisa mengurangi fokus dan memperburuk pencapaian akademik, teman-teman. Anak-anak yang kecanduan gadget lebih sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah dan lebih banyak teralihkan oleh aktivitas digital yang tidak produktif seperti bermain game atau berselancar di media sosial. Yang kedua, dampak negatifnya yaitu pada kesehatan fisik. Kecanduan gadget juga beresiko menimbulkan masalah kesehatan fisik seperti gangguan tidur, sakit punggung, gangguan penglihatan, dan obesitas. Menurut penelitian oleh Brock et al. 2015, paparan layar yang berlebihan dapat mengganggu pola tidur anak, mengurangi durasi tidur, serta menyebabkan gangguan
siklus tidur alami mereka. Ini terjadi karena cahaya biru yang dipancarkan oleh layar gadget menghambat produksi hormon melatonin yang berperan dan mengatur tidur. Yang ketiga, itu dampak negatifnya gangguan sosial dan emosional. Kecanduan gadget dapat menyebabkan penurunan kualitas interaksi sosial anak. Alih-alih berinteraksi langsung dengan teman sebaya atau keluarga, anak-anak yang kecanduan gadget lebih memilih berkomunikasi dengan gadgetnya, yaitu melalui aplikasi atau media sosial. Penelitian oleh Kus dan Griffith pada 2017 menunjukkan bahwa penggunaan gadget yang berlebihan pada remaja berhubungan dengan peningkatan tingkat kecemasan, depresi, perasaan kesepian, maka cenderung lebih merasa terisolasi dan tidak mampu membangun keterampilan sosial yang baik. Yang keempat, perubahan perilaku. Anak-anak dan remaja yang kecanduan gadget seringkali menunjukkan perubahan perilaku seperti agresif, ketergantungan yang berlebihan, dan penurunan keterampilan problem solving. Problem solving itu apa sih? Kemampuan kita menyelesaikan masalah. Jadi mereka yang kecanduan gadget itu lebih sulit. Ketika gadget diambil atau tidak dapat digunakan, anak-anak ini mungkin merasa kayak cemas, marah, frustasi. Dalam sebuah studi, Gentay et al. Pada 2011 menunjukkan bahwa waktu layar yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan perilaku agresif dan impulsif, terutama jika anak menghabiskan banyak waktu bermain game secara berlebihan. Yang kelima, itu peran orang tua dan edukasi. Penelitian juga menekankan pentingnya peran orang tua dan pendidik dalam mengatasi kecanduan gadget pada anak. Orang tua dapat menerapkan kebijakan penggunaan gadget yang sehat seperti membatasi waktu layar dan mengajak anak untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik atau kegiatan yang bisa membuat erat antara anak dan orang tua. Selain itu, mendidik anak tentang bahaya kecanduan gadget dan mengajarkan mereka bagaimana sih menggunakan teknologi secara bijak dan seimbang juga sangat penting Yang terakhir nih, pendekatan, terapi, dan intervensi. Untuk mengatasi kecanduan gadget, banyak penelitian menyarankan pendekatan psikologis dan terapi perilaku kognitif atau CBT yang dapat membantu anak dan remaja mengelola penggunaan teknologi mereka. Terapi ini bertujuan untuk membantu mereka mengidentifikasi pemicu kecanduan dan menggantinya dengan aktivitas yang lebih sehat. Itu teman-teman, dari penjelasan yang sudah aku sampaikan pada kalian tentang kecanduan gadget pada anak dan remaja. Oke, di sini aku akan
menyimpulkan dari materi yang udah aku sampaikan pada kalian. Kesimpulannya bahwa kecanduan gadget merupakan masalah yang semakin luas di kalangan anak SD dan SMP, anak remaja, dan anak-anak. Dampaknya mencangkup gangguan fisik, emosional, sosial, dan akademik. Oleh karena itu, penting bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang sehat bagi perkembangan anak dengan membimbing mereka untuk menggunakan gadget secara bijak dan seimbang. Karena seharusnya anak SD dan SMP itu penuh dengan kegiatan fisik, interaksi sosial, eksplorasi dunia nyata, mulai tergantikan oleh layar ponsel, tablet, atau komputer. Itu karena mereka terlalu menggunakan ponsel secara berlebihan. Jadi penting bagi kita semua sebagai orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk menyadari fenomena ini, mengatur waktu penggunaan gadget, memberikan aktivitas yang lebih produktif, serta mendidik anak-anak tentang dampak negatif yang bisa muncul, menjadi langkah penting untuk memastikan mereka tumbuh dengan sehat, bahagia, dan seimbang. Tentu kita sebagai orang tua itu pengen kan anak kita tumbuh menjadi generasi yang hebat, jadi generasi yang berprestasi, membanggakan untuk bangsa. Jadi dari kitalah yang mengatur anak kita untuk tidak kecanduan gadget lagi. Oke, sekian dari penjelasan yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Di sini aku ada pantun nih sebelum aku tutup materinya, yaitu burung irian, burung cendrawasih, terbangnya tinggi ke tanah Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you guys.